Selamat menikmati indahnya bergabung dengan orang-orang baik, AHY. Baru sekarang ya dia menemukan terciprati keberkahan setelah sekian lama menjadi oposisi. Baru aja beberapa minggu dia masuk kabinet, auranya udah kelihatan tuh AHY. Karena terpancar dari orang-orang baik itu. Udah kelihatan kan aura positifnya. AHY itu sudah mulai terpancar tuh. Dan sekarang beliau memberikan komentar yang sangat pedas kepada kubu Anies Muhaimin. Kalau saya masih berada di sana, maka saya akan hancur. Siapa AHY? Kenapa nggak dari dulu Pak AHY? Wes lah. Yang penting nggak ada kata terlambat di dalam urusan pertobatan politik ya. Nggak ada terlambat. Coba kita baca nih beritanya. AHY keras menampar Anies Baswedan dan konco-konconya. Dari Tribun, sindir kubu Anies, AHY bersyukur bisa gabung Prabowo. Coba masih di tempat lama, hancur lebur kita. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersyukur bisa bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Ia pun menyindir kubu lamanya, yaitu koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan. Ia menilai posisi Partai Demokrat di KIM merupakan jalan terbaik yang diberikan Tuhan. Hal itu disampaikan oleh AHY saat sambutan dibuka bersama bareng Partai Demokrat. AHY kemudian menyebut, bisa saja nasib partainya tidak sebaik sekarang jika masih berada di dalam koalisi yang lama. Jadi satu kali lagi, baru beberapa minggu saja bergabung dengan orang-orang baik, sudah merasakan bedanya kan AHY. Begitu. Makanya dari dulu itu kita nggak salah-salah amat mengkritik Bapak AHY, mengkritik Partai Demokrat. Akhirnya kan gabung juga dan merasakan kan indahnya serta nikmatnya, barokahnya. Hati-hati, catat, jangan pernah melawan orang baik. Kau akan kalah, kau akan mati, kau akan hancur. Jangan pernah melawan orang baik. Quote dari Bang Pacul. Kemudian, coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur, betul. Kita tahu belum selesai, semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, kita ditinggal sendiri. Yang lain sudah kemarin-kemarin karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu, betul kan? Ujar AHY. Kemudian AHY juga menyampaikan rasa syukurnya karena bisa memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Meski kata dia dalam perolehan kursi di DPR mengalami hasil yang kurang baik. Kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg, tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres, tandasnya. Oke, udah ya. Itu pengakuan jujur dari AHY setelah bergabung dengan Pak Prabowo. Aura Prabowo itu adalah Jokowi, ya. Pak Prabowo pun menikmati berkahnya Pak Jokowi. AHY ikut terciprat sekarang. Sudah menjadi menteri. Nanti di koalisi Prabowo Gibran juga akan mendapatkan posisi menteri. Pasti akan dilanjutkan tuh Pak AHY. Dan koalisi perubahan. Bukan perubahan. Catat kata Julvan Lindan. Bukan perubahan, tapi perlubahan. Perlubahan itu. Sekarang bukan lagi perubahan, tapi sudah perlubahan. Nasdem sudah minggat. Jelas sudah minggat. Udahlah, jangan ditafsirkan ke sana kemari, membuat kalian tambah sakit hati, itu namanya. Jangan ditafsirkan ke sana. Enggak, kemarin tuh pertemuan
Tapi ya silakan, kalau Anda mau masih mentafsirkan itu, siap-siap sakit hati kesekian kalinya, sakit hati kesekian kalinya. Gitu ya. Sekali lagi saya katakan, aura AHY itu udah berbeda sekarang dengan dulu. Sekarang kelihatan positifnya, aura. Dulu itu negatifnya kental banget. Nah, apa-apa hantam sana, hantam sini, sindir sana, sindir sini, serang sana, serang sini, tanpa narasi yang jelas. Dulu AHY ya, ketika menjadi oposisi. Ini sekarang beda kan ya. Tinggal Anies nanti akan ditinggal sendirian tuh bersama PKS. Biasa itu kan nggak bisa dipisahkan. Anies dan PKS konsisten. PKB dan Nasdem kembali ke track semula, bergabung dengan pemerintahan. Itu pasti bakal itu. Ya. Kita akan lihat nanti. Sekarang itu PKB masih ngoyo. Masih belum menerima karena mungkin masih ada ikhtiar terakhir di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi sudah kalah, saya yakin PKB akan shoot belok. Selamat tinggal Anies. Sejak tanggal 21 Februari berada di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Bapak Ibu, pada tanggal 20 Februari yang lalu, saya diundang oleh Bapak Presiden Joko Widodo ke istana. Dan malam sebelumnya saya dihubungi oleh Bapak Pratik, Mensesnek, bertanya apakah saya ada di Jakarta, dan kemudian saya mengatakan saya ada di Jakarta. Lagi bersama Bang AM dan Bang Andi Arief mengelola tabulasi sambil melihat sirekap, telepon satu persatu ke para caleg, termasuk tim yang ada di lapangan, termasuk Bu Andi Timo yang sedang menggelar war room di DPP sini dengan sistem pemantauan yang juga kita buat dari awal. Tiba-tiba mendapatkan telepon itu, dan kemudian tanggal 20 pagi saya datang menghadap beliau, dan tentunya beliau menyampaikan secara langsung ketika itu untuk mengajak Partai Demokrat bergabung ke pemerintahan dan memberikan amanah kepada saya sebagai Menteri ATR dan BPN. Sesuatu yang cukup mengejutkan pastinya bagi kader yang masih sibuk mengawal suara. Karena kita menduga bahwa sampai dengan 20 Maret rasa-rasanya tidak ada dinamika politik yang terjadi di tingkat pusat. Tetapi itulah jalannya, itulah jalan Tuhan. Dan kemudian ketika ditanya, ya saya tentu menjawab, kami siap, terima kasih atas kepercayaannya. Karena dengan demikian Demokrat bisa kembali berperan bersama pemerintah. Inilah yang dari awal kita perjuangkan. Betul Bapak Ibu sekalian? Kita memperjuangkan untuk bisa berperan kembali di pemerintahan. Jadi secara de jure dan de facto hari ini Demokrat sejak tanggal 21 Februari berada di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Setelah 9 tahun 4 bulan kurang lebih berada di luar pemerintahan. Betul ya? Kita ketika itu berperan sebagai sebuah kekuatan oposisi, dan tentunya ketika itu tidak ada pilihan lain bagi kita menjalankan peran seperti itu, dan kita juga berperan sebagai oposisi yang baik, yang bertanggung jawab, yang peduli, ingin negaranya baik, ingin pemerintahannya juga sukses, ingin rakyatnya sejahtera. Tapi tentu banyak sekali keterbatasan kita sebagai oposisi di luar pemerintahan. Kita hanya bisa menghimbau, kita hanya bisa mengingatkan, kita hanya bisa mengkritisi.
tetapi tidak bisa mengeksekusi. Hanya mereka yang berada di lembaga eksekutif yang bisa mengeksekusi kebijakan dan program-program pro rakyat yang sebetulnya selama ini juga Demokrat perjuangkan. Jadi kalau melihat itu semuanya, melihat suka duka jatuh bangun Demokrat 9 tahun 4 bulan terakhir ini, kita harus mensyukuri posisi kita hari ini.